Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, atas segala nikmat yang masih kita diperkenankan untuk bertemu dengan Ramadan sampai di penghujung bulan Ramadan ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya mewasiatkan para jamaah dan para diri pribadi untuk terus bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan kita akan penuh makna jikalau kehidupan kita diberkahi oleh Allah. Masjid-masjid yang ada di sekitaran kita sama halnya dan masjid lain, namun ketika diberkahi maka memiliki nilai plus. Sebagaimana Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang diberkahi di sekelilingnya. Begitu pula malam-malam yang lain diberkahi, seperti malam inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Begitu pula kehidupan kita, harta kita, jikalau kita menginginkan harta kita baik adanya, tentu kita harapkan penuh dengan keberkahan. Di antara cara agar harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan bentuk pengeluarannya. Pengeluaran yang kita keluarkan untuk diri pribadi, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang berada dalam nafkah kita. Maka kita harus keluarkan sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita keluarkan ke keluarga kita memiliki keutamaan dibandingkan dengan harta yang kita keluarkan dari jalan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Sebuah dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah dan sebuah dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak dan sebuah dinar yang engkau keluarkan untuk memberi makan orang miskin dan sebuah dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu, sesungguhnya lebih besar pahalanya dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya pahala yang besar menanti kita ketika kita memperhatikan keluarga kita dengan baik. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik pada keluarganya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik pada keluarganya. Maka dalam pengeluaran ini kita tidak boleh pelit, tidak boleh boros. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan, tapi tidak boleh pula pelit. Kita harus keluarkan sederhana. Kita harus perhatikan keluarga kita, kita harus keluarkan secara sederhana. Ketika di pagi hari, ma min yaumin yasbahul ibad fihi illa malakani, ada dua malaikat yang setiap pagi menemani kita. Yanzilani fayaqul, berkata keduanya, ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalfan, ya Allah berikan ganti orang yang memberikan nafkah. Wa yaqul akhar, dan berkata malaikat lainnya, a'ti mumsikan
talafan, berikan kebangkrutan orang-orang yang enggan mengeluarkan nafkah. Siapakah yang hendak kita berikan nafkah? Apakah orang tua kita berhak kita berikan nafkah? Maka orang tua kita wajib kita berikan nafkah ketika orang tua kita dalam keadaan miskin atau tidak kuat lagi mencari. Kondisi kedua, orang tua kita miskin ataupun gila. Sedangkan nafkah kepada anak maka wajib adanya ketika anak tersebut miskin dan belum balik. Kondisi kedua, miskin dan belum bekerja. Kondisi ketiga, miskin dan gila. Dalil yang menunjukkan bahwasanya harusnya kita memberikan nafkah kepada kedua orang tua ketika memenuhi syarat yang tadi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah ditetapkan kepadamu agar engkau tidak menyembah selain kepada Allah dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang selanjutnya yang dapat memberkahi harta dan kehidupan kita yaitu mengeluarkan zakat mal. Zakat yang jarang disinggung, yang sepenuhnya bulan Ramadan kemarin lebih disinggung kepada zakat fitrah saja, namun jarang di atas mimbar disebutkan tentang zakat mal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim." Ambillah sebagian dari hartanya untuk mensucikannya. Sesungguhnya zakat ini hal yang wajib adanya, dinisbatkan kepada emas dan perak. Namun masyarakat kita masih terbiasa hanya pada dinisbatkan kepada emas saja. Memang kalau dinisbatkan kepada emas maka sangat jarang ada yang mengeluarkan. Karena emas nisabnya sampai 83 gram, kalau dirupiahkan menjadi 90 jutaan. Maka jarang ada yang memiliki tabungan selama 1 tahun 90 jutaan. Namun perak sampai hari ini masih diperjualbelikan. Untuk nisabnya perak 595 gram. Untuk harga per gramnya jikalau 12-an ribu, maka menemu angka 7.300.000. Maka di antara kita yang memiliki tabungan 1 tahun lamanya telah sampai pada angka 7 jutaan. Maka telah wajib kepadanya pula untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Memang tidak harus di bulan suci Ramadan dikeluarkan zakat mal ini. Zakat mal dikeluarkan 1 tahun Hijriah. Namun untuk memudahkan kita, kadang di antara kita diikut sertakan dengan pengeluarannya pada zakat fitrah. Ketika kita sudah memiliki tabungan di atas angka 7.300.000 selama 1 tahun haulnya, maka wajib kita keluarkan 2,5%-nya, kisaran 180-an ribu saja. Namun karena ketidakbiasaan kita, maka akan terasa besar, apalagi ketika telah sampai harta kita pada nisab emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula telah mengecam kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengecam kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mal, yang punya emas dan perak tetapi enggan untuk mengeluarkan zakatnya pada hari kiamat nanti. Allah akan menciptakan lempengan yang terbuat dari api neraka dan dipanaskan di api neraka, dan kelak akan disetrikakan di jidat, di rusuk dan tulang punggungnya selama 50.000 tahun lamanya. Jikalau lempengan tersebut dingin, maka akan dipanaskan kembali selama 50.000 tahun. Baru setelah itu ia tahu kemana ia akan pergi, apakah ia akan lanjut di neraka atau di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya pula mengeluarkan zakat mal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna shadaqah la tudfi'u ghadab rabbi wa tadfa'u maitatus su." Sesungguhnya mengeluarkan zakat mal ini akan mencegah kemurkaan dari Allah dan akan mencegah dari kematian yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang selanjutnya yang dapat memberkahi kehidupan dan harta kita yaitu mengeluarkan zakat fitrah
yang telah beberapa di antara kita mengeluarkannya 1 atau 2 hari ini. Masih ada kesempatan di hari terakhir puasa ini sampai sebelum khatib naik di atas mimbar pada hari besok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimin minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr, yang mana untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan lagun wan rafas, perkataan-perkataan yang keji, dan untuk memberikan makan orang-orang yang miskin. Siapa yang mengeluarkannya sebelum melaksanakan salat Id, maka ia telah melaksanakan zakat fitrah yang diterima. Dan siapa yang mengeluarkannya setelah salat Id, maka itu hanya menjadi zakat, menjadi sedekah biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan perlu kami ingatkan pula kepada pengelola zakat bahwasanya penyaluran zakat fitrah ini dibatasi dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhiril ayat. Dibatasi 8 golongan dalam surah At-Taubah ayat 60 ini, dan lebih diutamakan tentunya berdasarkan urutan penyebutan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama fakir, kemudian miskin, baru amil zakat. Jangan sebagai pengurus masjid atau unit pengumpul zakat di setiap masjid belum mulai pembagian, belum mulai pendistribusian, tetapi dahulu mengambil bagian untuk amil zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari penghujung bulan suci Ramadan ini, kita mengutip sebuah perkataan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Lau lam yabqa min Ramadan illa sa'atan faj'alha amalan bi ta'atin." Jikalau tidak tersisa dari bulan suci Ramadan ini hanya 1 jam saja, maka yang harus kita lakukan, kita ambil 1 jam ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masih bersyukur, kita masih diberikan beberapa jam ke depan dalam bulan suci Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang terakhir yang dapat kami sampaikan perihal keberkahan harta dan kehidupan kita, yaitu membahagiakan orang lain dengan hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasafahu yadhhabil ghil wa tahadu tahabbu." Saling bersalaman kalian, maka akan hilang kedengkian, dan saling berikanlah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Besok hari Sabtu di pagi hari kita akan merayakan hari Id, hari Idul Fitri, hari berbahagia. Maka jangan enggan untuk saling bersalaman agar kedengkian hilang, dan jangan pula enggan untuk saling memberikan hadiah agar cinta di antara kita hidup adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada Jumat kali ini. Semoga kita mampu melaksanakan apa yang ditentukan oleh Allah sehingga kehidupan kita penuh berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'a wa huduril jum'ah wal jamaah
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة كرسه، فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اجعل في آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله، بقول لا إله إلا الله، بقول لا إله إلا الله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.